Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Kembali kita bergabung di dalam ibadah online, ibadah umum pada hari ini. Marilah Bapak Ibu, kita sebelum memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari kita menaikkan pujian kita dengan pujian kita yang pertama. Ku datang ke hadirat-Mu. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, membawa pujian kita, untuk memuji memuliakan Tuhan kita. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan kita, karena Tuhan itu begitu baik. Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Mari kita menaikkan pujian kita, lagu kedua, Engkau Baik. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan bertepuk tangan, dengan hati bersyukur masuk ke dalam hadirat Tuhan kita. Katakan, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Katakan sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik.
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami mau berterima kasih, kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Jikalau Engkau menemukan kami tidak setia, tidak taat, ampunilah segala dosa kami. Pada pagi ini Tuhan, kami kembali mau datang ke dalam hadirat Tuhan untuk kami mau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, walaupun dalam situasi pandemi di mana kami tidak dapat bisa berkumpul bersama, tetapi kami yakin dan percaya kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami dimanapun kami ataupun jemaat-Mu berada Tuhan, adapun yang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan Engkau yang kiranya menjadi Allah yang menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan, baik secara jasmani, secara rohani kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang berotoritas atas ibadah kami ini, sehingga setiap kami dapat beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu juga Engkau menjamah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian kita. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang menyelidiki hati kami, Allah yang mengenal kami, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengaku segala dosa, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni kami karena sebagai orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan, kami seringkali melalaikan Tuhan. Kami lebih sering mencari berkat-berkat Tuhan daripada mencari pribadi Tuhan sendiri. Tuhan ampuni kami kalau kami gagal untuk menunjukkan kasih setia kami kepadamu, menunjukkan ketaatan kami kepadamu. Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tuhan ampuni kami kalau kami gagal untuk mengasihi sesama kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami. Kami gagal untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekeliling kami, menunjukkan kepedulian kami dan belas kasihan kami. Tuhan ampunilah kami. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu kalau sebagai orang percaya dan sebagai gereja yang telah Engkau utus dan tempatkan dalam dunia ini untuk menjadi saluran berkat, kami gagal menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan ampunilah kami, tolonglah kami dan pulihkanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh diperbaharui dan kami boleh terus-menerus diberkati Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu dan belas kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku atasmu yang telah mengakui dosa di depan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama membaca responsoria kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya bersama-sama. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Gloria Patri.
Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama, kurasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan sekali lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan di bawah tema diberkati Tuhan. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami. Bukalah pikiran kami. Bukalah telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Allah mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami, menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah kami diperbaharui melalui firman-Mu, dan kami mentaati firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ayat ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal khotbah ini saya ingin mengutip beberapa bagian firman Tuhan, beberapa ayat mengenai berkat, ayat-ayat yang berhubungan dengan berkat Tuhan. Dari beberapa ayat ini, manakah yang saudara akan sukai atau saudara sukai, telah sukai? Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat yang kedua, Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 13 sampai ayat 15 berkata, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki dan perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satupun wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar ayat-ayat ini, manakah ayat yang kita sukai? Apakah ayat-ayat yang menjanjikan sebuah berkat yang sifatnya abstrak, tidak begitu jelas, atau ayat-ayat yang menjanjikan berkat yang konkret, yang nyata? Kebanyakan orang akan menyukai berkat yang konkret, yang nyata. Bilangan pasalnya yang ke-6 tadi menggambarkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Mungkin bagi kita itu terasa begitu abstrak, tidak nyata. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya? Tetapi mungkin kebanyakan kita akan lebih suka dengan janji Tuhan yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20, di Ulangan pasalnya yang ke-28. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, anak lembu sapimu dan seterusnya. Sebuah berkat yang nyata, berkat yang konkret. Diberkatilah
buah kandungan istrimu, dan seterusnya. Sebuah berkat yang nyata. Kebanyakan kita akan lebih menyukai berkat yang nyata, yang konkret, daripada berkat yang tidak nyata atau berkat yang abstrak. Kebanyakan orang menyukai berkat Tuhan ketimbang memperhatikan perintah Tuhan yang mendahului berkat yang akan diberikan kepadamu. Di dalam Ulangan pasal 28 tadi diawali sebetulnya dengan sebuah perintah. Jika engkau mendengar perintah Tuhan dengan baik-baik dan melakukannya. Tapi mungkin kebanyakan orang akan mengabaikan perintah itu dan lebih fokus kepada janji berkat yang diberikan Tuhan. Kebanyakan orang menyukai berkat Tuhan daripada perintah Tuhan. Kebanyakan orang akan mencari berkat daripada mencari pribadi Tuhan sendiri. Orang mencari berkat dan bukan mencari Tuhan. Kebanyakan orang akan menganggap berkat itu sebagai sebuah keadaan yang baik yang kita terima. Sebaliknya, keadaan yang buruk kita samakan dengan keadaan tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada berkat Tuhan. Kalau kita sakit, kalau kita miskin, kalau kita tidak pandai, maka kita tidak berkati Tuhan. Apakah saudara berpikir demikian juga? Benarkah cara pandang yang demikian ini, bahwa keadaan yang baik itu keadaan yang diberkati Tuhan, keadaan yang buruk itu adalah sebuah keadaan kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan? Mengapa orang memiliki cara pandang yang seperti ini, bahwa keadaan yang baik itulah keadaan yang diberkati Tuhan, keadaan yang tidak baik itulah keadaan yang tidak diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah diberkati adalah sebuah ungkapan spiritual, ungkapan rohani, dan seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang supranatural di atas hal-hal yang alami. Istilah ini selalu terhubung dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Misalnya orang merasa diberkati oleh leluhurnya, orang merasa diberkati oleh Tuhan, orang merasa diberkati oleh dewa-dewa tertentu. Itu terkandung dalam istilah diberkati. Pada sisi yang lain, kata diberkati juga selalu dihubungkan dengan istilah-istilah keagamaan, dan mungkin dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain istilahnya ada agak sedikit berbeda. Mungkin ada istilah-istilah yang lain, dirahmati, diberikan rezeki dan sebagainya, sebagai ganti kata diberkati. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkati dalam benak kebanyakan manusia secara keseluruhan selalu dihubungkan dengan sesuatu yang diperoleh. Kalau seorang diberkati berarti dia memperoleh sesuatu, dia menerima sesuatu, dan seringkali itu dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya menguntungkan, hal-hal yang sifatnya menyenangkan, hal-hal yang membuat hidup lebih nyaman. Orang menghubungkan diberkati dengan memperoleh sesuatu yang membuat nyaman, membuat tenang, membuat hidup lebih nyaman, membuat hidup lebih menguntungkan. Apakah ini pengertian diberkati itu selalu berarti demikian? Bagaimanakah kondisinya jika orang mengalami kesusahan, mengalami getirnya atau pahitnya hidup, dan hal-hal yang dianggap oleh seseorang bahwa dia sedang dihukum oleh Tuhan? Apakah itu keadaan yang diberkati atau keadaan dihukum oleh Tuhan? Seringkali orang memandang Tuhan itu sebagai pribadi pemberi berkat, tapi pada sisi yang lain Tuhan itu sebagai pribadi yang memberi hukuman. Tidak salah memang, tetapi jika kita mengatakan bahwa keadaan baik itu senantiasa adalah keadaan diberkati Tuhan, keadaan buruk adalah keadaan yang tidak diberkati Tuhan, maka kita perlu bertanya ulang, benarkah demikian? Contoh misalnya, kalau orang terluput dari sebuah kecelakaan maut, maka dia terlepas dari celaka dan dia tidak meninggal, maka dia akan merasa, biasanya dia akan merasa bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, jika pada saat yang sama ada orang lain yang bersama-sama dengan dia mendapat celaka dan tidak selamat, apakah itu berarti dia tidak diberkati oleh Tuhan? Belum tentu demikian.
Karena faktanya misalnya dalam sebuah kecelakaan pesawat terbang, di situ ada orang-orang yang baik, di situ ada orang-orang yang jahat, di situ ada orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi sama-sama mereka meninggal karena kecelakaan pesawat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah artinya diberkati oleh Tuhan, dan seperti apakah orang yang diberkati oleh Tuhan itu? Melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan belajar dari kehidupan Abraham, orang yang diberkati Tuhan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Abraham ini adalah orang yang diberkati Tuhan? Atau saya membuat pernyataan, bukan pertanyaan. Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Setujukah saudara-saudara, setujukah Bapak Ibu Saudara bahwa Abraham ini adalah orang yang diberkati Tuhan? Pertanyaannya kemudian, kalau dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, sejak kapankah Abraham ini diberkati oleh Tuhan? Apakah Abraham ini diberkati oleh Tuhan sejak dia menerima janji Tuhan, sebagaimana kita baca tadi dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke 3? Atau dia diberkati oleh Tuhan ketika Ishak lahir baginya? Atau dia diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang hidupnya, sesudah dia menerima berkat, dia senantiasa berada dalam berkat Tuhan? Apakah yang terjadi, apakah yang dialami oleh Abraham ketika Tuhan memberikan janji berkat kepadanya? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 akan memberikan kita cara pandang yang berbeda tentang apa artinya diberkati Tuhan. Siapakah orang yang diberkati oleh Tuhan? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 10 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu adalah panggilan Tuhan kepada Abraham dan janji berkat dari Allah kepada Abraham. Pada waktu itu namanya belum Abraham, namanya masih Abram di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah ayat 4 sampai ayat ke-5, itu adalah respon Abraham. Perintah itu diberikan kepada Abraham. Dan kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-10 menjelaskan tentang pengalaman perjalanan hidup Abraham memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi perintah Tuhan. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini, ayat 1 sampai ayat ke-10, dan kemudian kita akan mencoba melihat lebih jauh lagi dalam kehidupan Abraham, bukan hanya yang tercatat dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ini. Maka kita akan mendapatkan bahwa Abraham melepaskan semua kenyamanan hidupnya demi atau untuk menjalani sebuah ketidakpastian ketika Tuhan berfirman, Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya. Abraham melepaskan dari semua kenyamanannya dan berjalan di dalam ketidakpastian menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan dia tidak tahu pasti di mana tanah itu berada. Sejak kapankah Abraham diberkati oleh Tuhan? Melalui bagian firman Tuhan ini, secara khusus ayat 1 sampai ayat ke-10, kita akan melihat dan kita memastikan bahwa Abraham diberkati Tuhan sejak perjumpaannya dengan Tuhan. Benarkah hal ini? Mari kita mencoba melihat kisah Abraham ini. Abraham dahulu tinggal bersama-sama dengan orang tuanya, Terah. Mereka semula tinggal di Ur Kasdim, lalu mereka berjalan menuju tanah Kanaan, tetapi mereka belum sampai ke tanah Kanaan, dan kemudian mereka tinggal menetap di Haran. Dan kemudian pada waktu itu Abram menerima panggilan dari Tuhan untuk keluar dari sanak saudaranya.
Di Haran, Abraham dan keluarganya telah memiliki kenyamanan ketika mereka bersama-sama dengan sanak keluarganya, keluarga besar mereka. Mereka merasakan kenyamanan bersama-sama dengan keluarga mereka. Abraham tinggal di sana di Haran bersama-sama dengan keluarga besarnya, dan kemudian panggilan Tuhan, perintah Tuhan kepada Abraham untuk keluar dari sanak saudaranya bukanlah hal yang mudah bagi Abraham. Kita mencoba melihat beberapa pergumulan Abraham ketika menerima panggilan ini untuk keluar dari sanak saudaranya. Pergumulan terberatnya bukan karena dia merasa sayang dengan semua yang telah dia miliki. Memang dia merasa nyaman dengan keluarganya, dia merasa dengan semua yang telah dia miliki. Tetapi pergumulan yang terutama adalah ketidakpastian akan tujuan tanah yang akan diberikan kepadanya, yang dia sama sekali tidak tahu di mana tanah itu berada, tempat yang akan dia tuju. Tuhan hanya berfirman, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bukankah ini sebuah ketidakpastian karena Tuhan tidak menunjukkan tempatnya? Tuhan hanya berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tempat tinggalnya, menuju ke tempat yang dia tidak ketahui. Ini pergumulan pertama. Pada sisi yang lain, Abraham bergumul karena dia harus meyakinkan istrinya Sarai untuk mengikuti perintah tersebut. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk meyakinkan Sarah mengikuti panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Apalagi jika dihubungkan dengan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Janji tentang Abraham yang akan dibuat Tuhan menjadi bangsa yang besar. Abraham yang akan dibuat Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, membuat engkau akan menjadi berkat. Abraham semakin sulit memahami. Dia bergumul dengan tanah yang akan dia tuju, dia bergumul dengan istrinya, dan kemudian dia bergumul dengan janji-janji yang bagi dia sulit untuk bisa dipahami, karena pada waktu itu Abraham belum memiliki seorang anak pun. Bagaimana mungkin Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar sementara pada waktu itu dia tidak memiliki anak? Bagaimana caranya dia menjadi bangsa yang besar? Bisa jadi ini membuat Abraham menjadi semakin frustasi dengan janji yang dia terima dari Tuhan. Pada waktu itu Abraham telah berumur 75 tahun. Lalu pergumulan itu terus berlanjut dalam perjalanan hidup Abraham. Setelah menerima panggilan itu, Abraham pun pergi mentaati panggilan Tuhan. Lalu kemudian di satu tempat Tuhan berkata kepadanya, sekali lagi aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sekali lagi, pada waktu itu Abraham tidak memiliki keturunan. Bagaimana mungkin di tanah yang masih dihuni oleh orang-orang Kanaan akan diberikan kepada keturunan Abraham tanah tersebut? Bukankah ini sebuah kemustahilan jika dipandang dari sudut pandang manusiawi? Karena waktu itu Abraham telah berumur 75 tahun. Dan Alkitab mencatat secara khusus dalam kitab Roma, dia sudah menjadi tua, dia menjadi lemah, dan kemudian rahim Sarah pun sudah tertutup. Semakin gak masuk akal janji Tuhan baginya. Jika dipandang dari sudut manusia, dia akan menjadi bangsa yang besar. Pergumulan demi pergumulan dialami oleh Abraham, bahkan kemudian jika dia mengalami kesulitan, dia berjalan menuju tanah Negeb, dan kemudian dia tinggal di situ, dan kemudian dia kembali mengalami keadaan yang tidak mengenakkan. Ia harus menghadapi kelaparan di sana, dan kemudian harus mengungsi ke tanah Mesir. Dia bersama dengan keluarganya tinggal di sana sebagai orang asing. Inikah kehidupan orang yang diberkati Tuhan? Bukan sebuah keadaan yang menyenangkan, bukan sebuah keadaan yang baik yang dialami oleh Abraham ketika
dia menerima janji Tuhan. Pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan dialami oleh Abraham. Sudahkah Abraham diberkati oleh Tuhan pada waktu itu? Sejak kapankah dia diberkati oleh Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah artinya diberkati? Kalau demikian, Abraham dijanjikan berkat oleh Tuhan, tetapi ketika dia mentaati panggilan Tuhan, bukan keadaan yang baik, bukan keadaan yang menyenangkan, tapi pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan yang justru dialami oleh Abraham. Apakah dia adalah orang yang diberkati Tuhan? Rangkaian kejadian peristiwa yang dialami oleh Abraham terlihat bukan sebuah kenyamanan, bukan sebuah kemudahan. Tuhan justru membawa Abraham berjalan melalui jalan yang berliku, jalan yang sulit, jalan yang terjal, jalan yang berbatu dan tidak menyenangkan. Tuhan tidak langsung, tidak serta-merta menunjukkan bahwa janji Tuhan itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu akan segera dipenuhi kepada Abraham. Lalu pertanyaan kita, apakah artinya kemudian diberkati dan menjadi berkat sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan? Sulit untuk kita bisa memahami bahwa keadaan Abraham sudah diberkati Tuhan pada waktu itu, sementara dia mengalami keadaan yang sangat sulit. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, perjalanan hidup Abraham adalah sebuah perjalanan orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengajukan pertanyaan, sejak kapankah Abraham ini diberkati? Apakah ketika namanya diganti menjadi Abraham karena nama sebelumnya adalah Abram, sebuah nama yang berbeda? Abram itu artinya bapa yang luhur, tetapi Abraham itu berarti bapa banyak bangsa, bapa segala bangsa. Bapa yang luhur kemudian diubahkan namanya menjadi bapa banyak bangsa. Apakah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ketika dia berumur 99 tahun dan kemudian mengubah namanya dari Abram menjadi Abram, baru saat itulah Abram diberkati oleh Tuhan? Sesudah dia menunggu 24 tahun sesudah Tuhan menjanjikan janji dalam pasalnya yang ke-12 ketika dia berumur 75 tahun. Pada waktu itulah Abraham mulai diberkati Tuhan, atau Abraham diberkati Tuhan mulai ketika Ishak lahir bagi dia ketika Abraham berumur 100 tahun? Jawabnya tidak. Abraham diberkati Tuhan sejak perjumpaannya dengan Tuhan, sejak Tuhan menjanjikan janji berkat kepada Abraham. Abraham berada dalam berkat Tuhan. Seluruh perjalanan hidup Abraham pada waktu itu, sesudah itu, adalah perjalanan hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Abraham memilih taat untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, pada waktu itu kehidupan Abraham adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Abraham melalui berbagai macam masa-masa sulit di dalam hidupnya. Mengapa Allah izinkan semua itu terjadi kepada Abraham? Mengapa Allah melakukan semuanya itu kepada Abraham? Allah melakukan semuanya itu kepada Abraham karena Allah memiliki tujuan khusus bagi Abraham, supaya Abraham belajar percaya. Abraham mempercayakan dirinya. Abraham mengandalkan Allah sepenuhnya di dalam kehidupannya, termasuk ketika dia mentaati panggilan Allah. Dengan perjalanan hidup yang penuh dengan kesulitan, perjalanan hidup
yang diwarnai kemustahilan pun akhirnya kemudian akan terlihat bahwa Allah sendiri yang menopang, Allah sendiri yang menjaga Abraham sehingga Abraham lepas dan menang terhadap pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Maka dengan demikian kedewasaan Abraham pun menjadi semakin teruji dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan mendewasakan iman mungkin tidak terlihat ketika kita hanya melihat rentetan kejadian yang sulit yang dialami oleh Abraham. Karena kita dan kebanyakan orang yang lain lebih sering terfokus pada janji akhir yang Tuhan berikan kepada Abraham atau janji terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya berfokus kepada janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita dan kita menantikan bahwa Tuhan melakukan itu. Kita berpikir bahwa kehidupan Abraham akan segera dipenuhi dengan kenyamanan, dipenuhi dengan kelimpahan, segala keinginannya akan terwujud, segala harapannya, segala rencananya akan terwujud. Mungkin itu yang terus kita pikirkan, janji-janji yang akan digenapi oleh Tuhan. Jika kita masih tetap memandang dengan cara demikian, hanya menunggu berkatnya saja, menunggu sesuatu yang baik saja, maka kita masih akan melihat arti diberkati hanya pada hal-hal yang diinginkan manusia, tetapi bukan diinginkan oleh Allah sendiri. Kita hanya mau melihat diberkati itu adalah sebagai sebuah keadaan yang nyaman, keadaan yang baik, sesuatu yang kita terima, sesuatu yang baik yang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan hidup Abraham, maka kita akan melihat bahwa pertumbuhan dan kedewasaan iman yang dialami oleh Abraham adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Kalau begitu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia alami adalah sebuah hukuman Tuhan, sementara Allah memandang bahwa semua kesulitan itu dipakai Allah untuk mendewasakan iman Abraham. Apakah kita akan tetap memandang bahwa kesulitan yang dialami oleh Abraham itu adalah karena dia dihukum oleh Tuhan? Tentu seharusnya kita tidak mengatakan bahwa itu adalah hukuman Tuhan, tetapi justru dengan kacamata Tuhan kita melihat dengan cara yang berbeda bahwa kesulitan yang dialami oleh Abraham itu adalah anugerah Tuhan. Ia diberkati oleh Tuhan melalui proses-proses yang sulit yang dialami dalam kehidupannya, supaya dia masuk, supaya dia sampai pada tujuan Tuhan baginya. Dia semakin dewasa, semakin bergantung, semakin berharap, semakin mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk melihat penderitaan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita, yang terutama bukan karena dosa yang kita lakukan. Kalau kita menderita bukan karena dosa yang kita lakukan, kita harus belajar memandangnya sebagai berkat Tuhan dalam kehidupan kita, demi tercapainya tujuan Tuhan bagi kita, untuk mendewasakan rohani kita, untuk membuat kita semakin berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Karena yang terutama hidup kita ini bukan soal kita, tetapi hidup kita ini adalah soal Tuhan. Hidup kita ini yang terutama adalah tentang Tuhan. Maka marilah kita memandang bahwa penderitaan, kesulitan hidup bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai anugerah Tuhan untuk mendewasakan hidup kita, supaya kita belajar berpegang teguh, berpegang erat kepada janji Tuhan, berpegang teguh pada perintah Tuhan, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja dan bukan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Apakah yang sedang kita alami saat ini? Apakah yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Keadaan yang baikkah atau keadaan yang buruk yang sedang kita alami? Kenyamanan atau kesulitan hidup yang sedang kita alami? Saudara sedang merasa diberkati oleh Tuhan atau sedang merasa dihukum oleh Tuhan ketika menghadapi kesulitan hidup, penderitaan, pergumulan-pergumulan? Mari kita belajar melalui bagian firman Tuhan pada hari ini, melalui pengalaman Abraham. Diberkati oleh Tuhan itu semata-mata yang terutama bukan menerima keadaan yang baik, keadaan yang menyenangkan, memperoleh sesuatu yang baik, yang menyenangkan dari Tuhan, tetapi diberkati oleh Tuhan itu adalah sebuah kehidupan dalam proses pertumbuhan rohani, kehidupan iman yang semakin dewasa, yang diawali dengan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada titik itulah kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan itu dimulai. Bahkan ketika dalam perjalanan hidup kita kemudian kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup, kita harus memandangnya dalam kacamata dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita memperhatikan Matius pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, Matius menghubungkan bahwa kehidupan yang diberkati Tuhan itu dihubungkan dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang sebagai sebuah proses. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus bertumbuh dalam karakternya, dia harus semakin dewasa rohani, dan itu adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, itu dimulai ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dicatat oleh Paulus di dalam kitab Efesus bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima segala berkat rohani daripada Tuhan. Atau yang dikatakan oleh Petrus, ketika kita dilahirbarukan oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat rohani yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tersimpan di sorga bagi kita. Kita diberkati Tuhan ketika kita mulai berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kehidupan kita selanjutnya adalah kehidupan sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, meskipun kita diperhadapkan pada berbagai kesulitan hidup, berbagai pengalaman hidup yang membuat kita bergumul. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu dalam pengertian tertentu adalah kehidupan di mana kita memperoleh sesuatu yang baik daripada Tuhan, dari kehidupan kita. Pemberian-pemberian yang baik yang bersifat materi dalam kehidupan kita, mungkin kekayaan, mungkin kepandaian, mungkin kesehatan, itu pun adalah berkat dari Tuhan. Tetapi yang terutama bukanlah menerima sesuatu yang baik, berkat-berkat jasmani dari Tuhan, tetapi yang terutama sekali lagi, hidup diberkati oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang merupakan sebuah proses bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan iman yang semakin dewasa rohani, sekali lagi dimulai dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Disitulah kehidupan yang diberkati Tuhan dimulai. Maka mari kita belajar untuk mengubah cara pandang kita yang mungkin selama ini salah, bahwa kehidupan yang diberkati Tuhan karena kita menerima sesuatu yang baik, terus menerima sesuatu yang baik. Tetapi sesungguhnya kehidupan yang diberkati Tuhan itu adalah sebuah proses perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, diawali dengan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian kita terus berada dalam proses bertumbuh secara rohani dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita untuk selalu menyadari bahwa ketika kita mulai percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kita, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita terus bertumbuh sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami dibukakan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan diberkati oleh Tuhan bukanlah semata-mata
karena kami menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, memperoleh berkat-berkat yang sifatnya jasmani dari Tuhan, kekayaan, kepandaian, kehidupan yang baik, jauh dari kemiskinan, jauh dari sakit penyakit. Tetapi yang terutama kehidupan yang diberkati oleh Tuhan adalah ketika kami mulai percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami adalah orang-orang yang telah menerima berkat-berkat rohani yang tersimpan bagi kami, berkat yang daripada Tuhan. Dan perjalanan hidup kami adalah perjalanan hidup orang yang diberkati Tuhan untuk sebuah proses semakin menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Tolong kami untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk berjalan melangkah, berharap sepenuhnya, bersandar sepenuhnya sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan dan senantiasa berada dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Kiranya bukan hanya kita dengar, tapi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita sebagai orang-orang percaya, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, di mana apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita bersama-sama dengan pujian Terima Kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mohon Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kemudian dilanjutkan dengan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Agus Hukom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan biarlah engkau tetap hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepadamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在。从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.